Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa belajar bersama walaupun masih dalam pembelajaran daring. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pembelajaran kita hari ini sampai pada tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata. Benny diminta menyiapkan barisan temannya. Mereka akan melakukan permainan. Ayo mengamati. Amati gambar berikut. Kita lihat ya gambarnya, anak-anak sedang bermain apa? Untuk menjawab pertanyaannya, apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Nah, kira-kira permainan apa yaitu ya? Permainan estafet bola. Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Benny? Pernah tidak anak-anak? Pastinya sudah pernah ya. Menyebutkan hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan di tempat wisata dan di rumah. Yang pertama, di tempat wisata. Contoh hal yang harus dilakukan di tempat wisata yaitu membuang sampah di tempat sampah dan menjaga kebersihan tempat wisata. Selanjutnya, contoh hal yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Contohnya, menginjak rumput dan memetik tanaman. Membuang sampah di sembarang tempat. Jadi, ketika di tempat wisata, kalian tidak boleh ya memetik tanaman sembarangan, membuang sampah di sembarang tempat. Itu termasuk merusak lingkungan tempat wisata. Selanjutnya, di rumah. Contoh hal yang harus dilakukan di rumah yaitu misalnya menjaga kebersihan kamar, membantu ibu membersihkan rumah. Selanjutnya, contoh hal yang tidak boleh dilakukan di rumah. Contohnya, meletakkan sepatu tidak di rak sepatu. Membuang sampah sembarangan. Jadi, kalian semua ketika di rumah tidak boleh ya melakukan hal seperti itu. Kalian harus disiplin. Yuk kita beri tanda pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Mulai gambar yang pertama, yakni membuang sampah pada tempatnya, berarti boleh dilakukan. Yang kedua, mengantri untuk membeli tiket, berarti boleh dilakukan. Untuk yang ketiga, mengambil tanaman atau memetik tanaman itu tidak boleh dilakukan. Yang keempat, berjalan di jalan khusus pejalan kaki. Boleh dilakukan. Yang kelima, menginjak-injak tanaman dan membuang-buang bunga. Jadi tidak boleh dilakukan. Dan yang terakhir, mencoret-coret tempat wisata tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, kita akan memberikan tanda kepada gambar yang boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan mencentang tanda yang boleh dilakukan dan akan menyilang
untuk yang tidak boleh dilakukan. Gambar yang pertama membuang sampah sembarangan. Gambar yang kedua memukul hewan. Gambar yang ketiga menyapu lantai. Gambar yang keempat membaca buku sambil tiduran. Yang kelima menyiram tanaman. Dan keenam mengembalikan buku setelah dibaca. Jadi, yang tidak boleh dilakukan adalah gambar nomor 1, 2, dan 4. Dan yang boleh dilakukan adalah nomor 3, 5, dan 6. Menyebutkan manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dan di rumah. Aturan di tempat wisata bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. Jadi, apabila aturan di tempat wisata itu ditaati, maka keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung akan terpenuhi. Aturan di rumah dibuat agar suasana menjadi nyaman. Nah, jika aturan di rumah pun ditaati dengan baik, maka suasana di rumah akan menjadi lebih nyaman. Ayo mencoba. Coba lakukan kegiatan antrian membeli tiket masuk kebun binatang bersama teman-teman di kelasmu. Lakukan dengan tertib sesuai aturannya. Beni, coba lihat. Di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang adalah 12 ekor. Berikut adalah data hewan yang akan ditempatkan di kandang yang berbeda. Bantulah petugas kebun binatang untuk menghitung banyak hewan untuk beberapa kandang berikut. Untuk lebih jelasnya, kita kerjakan satu persatu. 16 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan titik-titik dibagi titik-titik sama dengan titik-titik. Mula-mula kita bagi dulu 16 dibagi 8. Caranya dengan pengurangan berulang. 16 dikurangi 8 ada 8. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Jadi ada 2 kali pengurangan. 16 dibagi 8 sama dengan 2. Kita tulis hasil 2, berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. Selanjutnya 45 dibagi 3 dibagi 5 sama dengan titik-titik dibagi titik-titik sama dengan titik-titik. Dikerjakan dulu 45 dibagi 3. Hasilnya 15. 15 kita tulis. Jadi 15 dibagi 5 sama dengan 3. Alhamdulillah, selesai pembelajaran hari ini. Untuk tugas anak-anak di rumah, kerjakan Bu Pena halaman 164. Ayo berlatih. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.